Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan melanjutkan atau membahas hadis yang keempat di dalam kitab Arba'una Hadisan fil Adabin Nabawi. Dalam kitab Arba'un Hadisan, 40 hadis di dalam adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Ustaz Dr. Al-Habib Alwi bin Hamid bin Syihab. Dia adalah salah satu doktor hadis yang ada di Tarim, dan beliau juga Mudirul Ma'had Darul Hadis Tarim. Saya akan membacakan hadisnya. Al-Hadisur Rabi', Istihbabun naumi ala taharati wa zikrillahi ta'ala. Wa bihi qala an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yabitu ala zikrin tahiran fayata'ara minal laili fayas'alullahu khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyahu. Akhrajahu Abu Daud. Hadis yang keempat, istihbabun naumi ala taharati wa zikrillahi ta'ala. Disunahkan ketika kita tidur ala taharati wa zikrillahi ta'ala, dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, amin amin ya rabbal alamin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yabitu ala zikrin tahiran, tidaklah dari seorang muslim yang tidur, yang bermalam, ala zikrin tahiran, dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci tidurnya, fayata'ara, yastaykid minan naum, dia terbangun dari tidurnya, minal laili, di malam hari, fayas'alullahu khairan minad dunya wal akhirah, maka dia selayaknya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala khairan minad dunya wal akhirah, kebaikan dari dunia dan akhirat, illa a'tahu iyahu, melainkan Allah akan memberi kepadanya. Apa? Memberi apa yang dia minta-mintakan. Itu apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Makanya kita dalam hadis ini, kita disunahkan tidur dalam keadaan bersuci, dalam sudah berwudu, dan juga kita disunahkan kita juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Insyaallah tidur kita terjaga, dan ketika kita bangun minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahan, minta kebaikan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga banyak faidah-faidah hadisnya ini. Istihbabu ayyabital muslim ala taharah, disunnahkan untuk tidur bagi seorang muslim ala taharati, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci. Nah, li'alla yubghituhu maut illa wa huwa ala hay'ah kamilah. Apa? Sehingga kematian tidak menginginkannya itu kecuali dalam keadaan sempurna. Insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sempurna iman kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunahkan kita tidur dalam keadaan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidur dalam keadaan bersuci,
Gak apa-apa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, agar tidur. Insyaallah itu hati kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bangun dari tidur kita berdoa minta sama Allah agar apa? Kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya Al-Fakir Dia Fakhri Abidin, dan juga umumnya buat antum semua yang mendengarkan, yang melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, berkah hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, sehingga kita diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW di alam barzah nanti, di alam mahsyar, di ketika yaumil mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW melalui apa? Melalui menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena saya masih proses pembelajaran, masih proses belajar dan pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.